Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3, subkelompok 2, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor Angkatan 9 akan menyampaikan hasil analisis nilai-nilai berakhlak yang diterapkan pada tokoh Jawa Barat yang pada kesempatan kali ini kelompok kami memilih Insinyur Haji Juanda Kartawijaya untuk kami kaji nilai-nilai berakhlak yang sudah diterapkan oleh beliau. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Kang Alwi Hasdiara Ramadan dengan NDH 03. Yang kedua ada Kang Fahmi Rahmawan NDH 07. Lalu saya sendiri, Dindy Lutfi Faizah dengan NDH 15. Insinyur Haji Juanda Kartawijaya lahir pada tanggal 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau lulus dari Teknisi Hogi School de Bandung atau yang kini dikenal sebagai ITB, jurusan Teknik Sipil tahun 1933. Karir awal beliau menjadi pengajar di Teknisi Hogi School Bandung atau ITB. Pernah juga bekerja sebagai insinyur di Departemen Pekerjaan Umum atau PU Hindia Belanda. Peran beliau dalam pemerintahan setelah proklamasi tahun 1945, ia bergabung dalam pemerintahan Republik Indonesia. Beliau sempat menjabat berbagai posisi penting, diantaranya Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Menteri Pertahanan, serta yang terakhir Perdana Menteri Republik Indonesia yang ke-11. Sekaligus Perdana Menteri terakhir Republik Indonesia sebelum sistem parlementer diganti dengan demokrasi terpimpin. Beliau wafat karena serangan jantung pada 7 November tahun 1963 di usia 52 tahun. Saat itu ia masih menjabat sebagai Menteri Pertama atau setara dengan Perdana Menteri. Nilai berakhlak dari sosok Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, pahlawan nasional asal Jawa Barat. 1. Berorientasi pelayanan. Artinya, memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sepenuh hati, proaktif, cepat, sederhana, ramah, dan solutif. Pada sosok Juanda, nilai ini tercermin dari Deklarasi Juanda tahun 1957. Juanda menyadari bahwa laut adalah urat nadi kehidupan bangsa. Dengan deklarasi itu, ia melindungi hak rakyat atas laut dan sumber daya alam, agar hasilnya bisa dinikmati seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya asing. Untuk bentuk pelayanan visioner, berpikir panjang untuk kesejahteraan rakyat. Lalu ada menteri di berbagai bidang. Saat menjabat Menteri Perhubungan, ia memajukan sarana transportasi demi memudahkan mobilitas masyarakat. Ketika menjadi Menteri Keuangan, ia memperbaiki sistem fiskal agar anggaran negara lebih berpihak pada pembangunan rakyat. Hal ini menunjukkan pengabdian di berbagai bidang yang orientasinya pada kebutuhan masyarakat. Kesederhanaan dan kerakyatan. Juanda dikenal hidup sederhana meski menjabat tinggi. Ia dekat dengan rakyat, tidak elitis, dan selalu memikirkan solusi praktis yang berdampak nyata bagi kesejahteraan. Yang kedua ada akuntabel. Juanda dikenal sebagai sosok pejabat yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Saat menjabat sebagai Perdana Menteri RI tahun 1957 sampai 1959, ia mengelola pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Meskipun kondisi politik saat itu sangat sulit, keputusan penting seperti Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menegaskan kedaulatan laut Indonesia menunjukkan sikapnya yang transparan dan berpihak pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya, kompeten. Insinyur Haji Juanda adalah sosok yang kompeten. Beliau lulusan Teknisi Hogi School Bandung atau ITB sebagai insinyur teknik sipil, sehingga beliau piawai dalam perencanaan pembangunan. Tidak hanya itu, beliau dipercaya menduduki berbagai jabatan penting seperti Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, hingga Perdana Menteri. Keahliannya di bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan membuktikan kompetensi multidisiplin yang beliau miliki. Selanjutnya, harmonis. Insinyur Haji Juanda juga dikenal harmonis. Beliau mampu menjalin hubungan baik dengan berbagai golongan, baik itu dari kalangan militer, sipil, maupun partai politik, meskipun pada saat itu Indonesia sering dilanda konflik. Dengan sikap yang tenang,
rendah hati dan tidak konfrontatif, beliau dihormati oleh banyak kalangan. Selanjutnya, loyal. Kesetiaan Insinyur Haji Juanda pada bangsa terlihat dengan sangat jelas. Walaupun beliau berasal dari keluarga berada, beliau memilih mengabdikan hidupnya untuk negara. Beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik maupun pribadi. Lalu adaptif. Insinyur Haji Juanda juga sosok yang adaptif. Dalam situasi politik pasca revolusi dan pergolakan daerah, beliau mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Beliau berani mengambil keputusan besar, seperti nasionalisasi perusahaan Belanda dan penguatan sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan kebutuhan zaman. Yang terakhir ada kolaboratif. Insinyur Haji Juanda adalah pemimpin yang kolaboratif. Beliau melibatkan banyak pihak dalam pembangunan, termasuk birokrat, teknokrat, dan akademisi. Bahkan, deklarasi Juanda lahir dari kerja kolektif para ahli hukum laut dan diploma Indonesia yang beliau pimpin. Gaya kepemimpinannya yang tidak otoriter, melainkan mendorong kerjasama lintas sektor. Semoga dengan mengetahui dari penerapan sikap berakhlak beliau, menjadikan motivasi kita juga untuk menjadi ASN yang berakhlak. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.